Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya John Bangkok dan salam satu hobi dunia perayaman. Pada kesempatan siang hari ini saya seperti biasa ingin menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Ini dari Mas Bima sama Mas Rahman ya. Jadi pertanyaannya itu, Bang, bagaimana cara merawat ayam pada musim penghujan pada saat ini agar ayam itu tidak gampang sakit atau tidak terkena aratan? Jadi seperti itu pertanyaannya. Stay tune terus di channel saya, akan saya jelaskan pada video saya. Everybody get your fucking hands up. Pertanyaan dari Mas Rohman atau Mas Bima ya, tentang perawatan ayam pada musim penghujan kayak seperti ini agar ayam itu tidak gampang sakit atau terkena aratan ya, bahasanya seperti itu. Jadi saya mohon maaf dulu pada teman-teman semua, soalnya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar itu tidak semuanya bisa saya jawab. Jadi kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, insya Allah saya jawab teman-teman. Tetapi kalau tidak bisa saya jawab, itu saya bilang tidak bisa. Jadi saya itu tidak mungkin mengarang jawaban pada pertanyaan yang dilontarkan kepada saya. Soalnya saya tidak mau dibilang sok tahu lah teman-teman ya. Soalnya ini adalah tentang ayam kesayangan kita. Kalau kita bertanya kepada seseorang terus jawabnya itu asal-asalan, nanti tambah parah penyakit ayam tersebut atau keadaan ayam tersebut. Kalau saya tahu bilang tahu ya teman-teman. Jadi kalau saya tidak tahu, saya bilang tidak tahu. Saya juga masih perlu belajar dan sharing kepada kawan-kawan semua. Jadi langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rohman atau Mas Bima ya. Jadi untuk perawatan ayam pada musim penghujan ini harus ekstra sedikit ya teman-teman. Biasanya lebih gampang, terus pada waktu musim penghujan itu kita itu harus lebih ekstra sedikit ya. Kalau perawatan ayam di kandang saya itu sebenarnya biasa-biasa saja teman-teman. Cuma saya itu menjaga kondisi kandang ini tetap kering, meskipun masih ada kotoran ya di dalam box atau di dalam kandangnya, tetapi itu diusahakan yang kering teman-teman, kotoran kering lah, tidak basah ya. Jadi untuk pertama yang saya lakukan pada ayam-ayam yang ada di kandang saya, ayam merawatan saya, yang pertama itu 1 minggu sekali itu saya kasih rebusan daun pepaya teman-teman. Ini harus selalu ada di kandang saya itu, rebusan daun pepaya ini. Jadi rebusan daun pepaya ini saya kasihkan pada ayam-ayam saya itu 1 minggu 1 kali. Untuk sehari-harinya biasanya 2 hari sekali atau setiap hari, bahkan setiap hari ya teman-teman. Itu saya kasih temulawak, saya geprek teman-teman. Jadi itu adalah untuk menambah nafsu makan juga ya temulawak itu. Terus yang kedua biasanya yang berikan itu rebusan daun serai ya. Rebusan daun serai ini sangat bermanfaat sekali untuk ayam-ayam kita. Yaitu kalau rebusan daun serai ini saya kasihkan pada ayam itu 1 minggu 2 kali. Biasanya begini ya teman-teman cara memberikannya. Jadi minggu ini kita kasih rebusan daun serai. Jadi biasanya saya kasih 2 kali, hari Rabu sama hari Minggu. Jadi rebusan daun serai ini saya seduh dulu ya, saya panasin dulu, terus saya sepetkan pada ayam saya. Jadi biasanya saya kasih hari Rabu sama hari Minggu. Terus pada minggu selanjutnya biasanya itu saya kasih rebusan daun pepaya ini teman-teman. Sirkulasi darah yang ada di tubuh ayam ini cenderung normal. Jadi ayam itu tidak gampang pucat lah teman-teman. Dan makannya itu sangat stabil dan lahap sekali ya teman-teman. Jadi yang pertama yang saya lakukan itu saya menggunakan rebusan daun serai sama rebusan daun pepaya. Kalau kita mengasih makan ayam untuk jenis basah, usahakan itu langsung habis ya teman-teman. Usahakan langsung habis, biar apa, kalau tidak makanan yang jenis basah ini biasanya akan menimbulkan penyakit seperti penyakit senot atau ayam itu pilek teman-teman. Kalau jenis makanan basah langsung tidak dihabiskan. Jadi pada musim penghujan kayak seperti ini
kalau mengasih makan jenis basah itu usahakan langsung habis dimakan ayam tersebut ya. Terus yang selanjutnya, usahakan kandang ini menghadap pada waktu pagi hari, ada sinar matahari itu menghadap sinar matahari, ibaratnya menghadap ke timur lah teman-teman ya. Di kandang saya itu saya hadapkan pada ke timur pada waktu sinar matahari itu terbit ya. Jadi untuk selanjutnya itu kandang atau box itu harus bersih ya teman-teman. Meskipun tidak terlalu bersih amat, jadi kotoran ayam itu kering lah teman-teman. Akan saya contohkan ya, biar teman-teman itu tahu kandang yang kering itu seperti apa. Jadi usahakan itu kandang itu kalau bisa ya bersih lah teman-teman ya. Jadi tidak ada kotoran yang basah di kandangnya. Saya beri saran kepada teman-teman, jika membeli box atau kandang ayam atau pesen juga ya, biasanya kalau pesen usahakan itu kalau bawahnya ini dari bambu, usahakan itu jaraknya ini teman-teman ya, usahakan lebih agak lebar ya, jangan yang dempet-dempet. Supaya apa? Agar kotoran ayam itu langsung jatuh teman-teman, langsung jatuh ke bawah. Nah, ini sorokannya ini seperti ini. Yang dimaksud kandang kering itu seperti ini ya teman-teman. Jadi meskipun ini ada kotorannya, kandang ini kotoran ini kering teman-teman, jangan basah ya. Kalau basah itu banyak sekali akan menimbulkan penyakit. Ini kan kering teman-teman. Kalau kotorannya terlalu menumpuk di atas ini, biasanya itu akan terlalu banyak penyakit teman-teman. Akan terjadi ayam itu terkena senot atau pilek juga ya. Jadi contohnya itu seperti ini juga, meskipun ada kotorannya di bawahnya ini kering teman-teman, tidak basah ya. Kalau saya itu merawat ayam itu sebenarnya itu biasa-biasa saja ya teman-teman ya. Jadi kandang ayam itu tidak terlalu bersih, tidak teman-teman. Saya usahakan kandang atau box ini kotorannya itu langsung jatuh ke bawah, terus meskipun ada sedikit-sedikit seperti ini, usahakan kotoran itu kering lah, tidak basah. Kalau bisa itu disemprot pakai Baiklin atau Wipol ya, biar kuman-kuman itu bisa mati atau berkurang lah teman-teman, tidak terlalu banyak kuman ya. Jadi kalau bisa itu disemprot pakai Wipol atau Baiklin, itu juga mencegah dari penyakit ayam ya atau aratan, biar kuman yang ada di kandang atau di dalam box ini berkurang atau mati ya teman-teman. Jadi usahakan kalau box ini menghadap sinar matahari pada waktu pagi ya. Sebenarnya kalau saya merawat ayam itu simpel-simpel saja teman-teman. Kalau tidak ada yang sakit itu saya itu simpel-simpel saja. Jadi alhamdulillah sampai sekarang itu ayam yang ada di kandang saya itu tidak pernah terkena yang namanya aratan ya teman-teman. Soalnya saya menjaga kandang itu tetap kering, meskipun tidak bersih-bersih amat, itu kotoran yang ada di box atau di dalam kandang itu kering lah. Saya ulangi lagi biar teman-teman itu paham. Yang pertama itu saya kasih rebusan daun serai ya. Ini saya kasih 1 minggu itu 2 kali, biasanya hari Rabu sama hari Minggu. Terus setelah itu saya kasih rebusan daun pepaya ini teman-teman. Terus kalau ngasih makan jenis basah itu usahakan langsung habis ya teman-teman, jangan sampai tersisa ya. Terus selanjutnya juga kebersihan kandang itu harus tetap terjaga. Jangan sampai kandang atau di dalam box itu kotorannya itu basah, usahakan kotoran itu kering. Terus setelah itu jangan lupa disemprot juga teman-teman, disemprot pakai Baiklin atau Wipol, biar kuman-kuman yang ada di dalam box atau kandang itu meskipun tidak mati semua kumannya, biar kuman yang ada di dalam box itu tidak terlalu banyak ya. Kita semprot pakai Wipol atau pakai Baiklin, itu juga mencegah dari aratan atau penyakit ayam ya. Terus selanjutnya itu usahakan box atau kandang ayam itu pada waktu pagi menghadap sinar matahari ke sebelah timur ya. Jadi pada waktu matahari terbit itu kandang itu terkena sinar matahari teman-teman. Jadi kalau kita taruh ayam kita di dalam ruangan, sirkulasi udaranya itu kurang los, tidak bisa berganti, ibaratnya ditaruh di dalam ruangan, biasanya ayam itu gampang terkena penyakit teman-teman. Jadi banyak sekali kawan-kawan saya itu keluhannya itu pada waktu musim penghujan, jadi ayamnya itu banyak yang mati dan banyak yang sakit. Saya lihat kandangnya atau
tempatnya itu tertutup ya teman-teman. Meskipun ayam pada waktu pagi hari itu dikeluarkan, dijemur, tapi banyak yang sakit juga teman-teman, katanya seperti itu. Jadi soalnya apa, kandangnya itu tertutup teman-teman, jadi sirkulasi udara itu tidak bisa loss atau tidak bisa bergantian lah, ibaratnya kalau saya melihat itu seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Mas Rohman sama Mas Bima ya, untuk rawatan di kandang saya pada waktu musim penghujan. Biasa-biasa saja teman-teman, jadi rawatan yang ada di kandang saya itu tidak terlalu rumit atau tidak terlalu sulit lah, kalau menurut saya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Tanpa dukungan teman-teman semua, channel saya ini tidak mungkin bisa berkembang dengan baik. Sampai di sini dulu, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.